sambil kerja itu kan mikir kalau dagang seru juga kali ya gitu. Jadi mulai kulakan lah pada musimnya itu pada berlomba-lomba keluarin produk yang kekinian kok, yang unik-unik lah gitu. Habis itu buka cabang kedua, ya buka cabang kedua. Lah nggak lama kemudian kan COVID datang tuh kok. COVID itu ya udah kocar kacir kan, sisa satu cabang kok. Di 2024 itu kita 11 cabang ya, 10 cabang yang outlet kecil, satunya itu bentukannya kafe gitu. Di 2024, di 2025 itu saya selalu punya keyakinan, saya akan apa saja saya terobos, saya di depan karena saya yakin Tuhan di belakang saya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dengan Bro Simon. Bro Go Simon atau Simon Go ini biasanya. Halo. Ya, biasa dipanggil Simon aja kok. Simon aja. Iya, Simon. Bro Simon ini sekarang posisi di mana, Bro Simon? Saya lahir, tinggal, besar, berkeluarga semua di Medan kok, Sumut. Asli Medan. Asli Medan, iya. Jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, kita mau tanya-tanya dulu, Bro. Latar belakang Bro Simon sendiri tuh memang asli Medan itu, terus gimana? Sekolahnya dulu di mana sih? Oh ya, jadi memang dari lahir sampai ya hari ini ya di Medan, sekolahnya di Wiyata Dharma. Dulu sekolah swasta Wiyata Dharma, baru kalau pendidikan sih nggak kuliah sih kok. Tamat SMA udah. SMA langsung kerja ya? Iya. Dulu pertama kali Bro Simon kerja tuh kerjanya apa? Pertama kali dulu? Pertama kali kerja itu jadi ini ya, aku masih ingat jadi apa sebutannya ya? Jadi kolektor sih, tapi bukan yang kayak debt collector gitu ya kok. Iya. Bukan, jadi yang ngurus-ngurus apalah, clearing giro segala macem gitu. Tapi itu nggak lama sih, nggak lama 2 minggu. 2 minggu karena nggak nyaman saya mengundurkan diri. Habis itu puji Tuhan dibantu ini juga sih, dibantu teman-teman gereja masuk ke Wilmarco, kalau tahu Wilmarco. Iya. Oke. Itu apa namanya, Sania? Iya, itu salah satu produknya deh. Latar belakang keluarga Simon sendiri tuh berapa saudara sih di sana? Kalau aku kan ada ini ya, ada koko 1. Nah, cuma menariknya itu saya sama kokonya itu jaraknya 15 tahun kok. Wah, jauh sekali. Iya. Cuman jadi 2 bersaudara aja, Bro? Cuma 2 bersaudara. 2 bersaudara. Iya. Jaraknya cukup jauh juga ya? Jauh. Mama papa juga umurnya lumayan jauh berarti ya? Kalau sama Bro Simon? Mama papa lebih, kalau nggak salah lebih gede mama setahun 2 tahun deh daripada papa. Iya. Terus Bro Simon dari lahir memang dibesarkan dalam keluarga Kristen ya? Kalau pertanyaannya itu jawabannya iya kok. Cuma kalau mengenal Yesus secara pribadi itu di SMA kok. Oh, di SMA. Iya. Jadi itu memang belum terlalu ya. Gimana tuh ceritanya? Bukan nggak terlalu kok, malah kan nggak ngerti kan ya. Iya. Nggak ngerti. Jadi mama papa juga ya terus terang Kristennya kan cuman ya status doang ya kok. Status ya. Iya, status doang. Terus memang mama sama papa itu kan tidak ini ya, hubungannya tidak berjalan lancar gitu. Jadi bisa dibilang ya saya background keluarganya itu ya broken juga kok. Oh, broken home. Iya, broken home gitu. Jadi kekristenan itu ya sekedar nama saja, ya melekat gitu karena kita nggak sembahyang yang lain-lain ya sudah sebutannya ya udah Kristen gitu. Tapi nggak ada ngelakuin something, even doa juga kagak, doa makan juga kagak kok. Gitu. Terus kok bisa ketemu pertama kali ketika SMA tuh momennya apa sih, Bro Simon? SMA itu jadi aku kan ini ya, boleh sebut nama gereja nggak kok? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, iya. Jadi saya kan ini ya, saya dimuridkan di gereja Mount Sharon, GMS. Nah, yang di Medan ini di
pas aku SMA itu mereka lagi ini ya, gerakannya itu kenceng banget gitu ya. Jadi Iya. penjangkauan, penginjilan. Nah, salah satunya aku adalah produknya gitu kok. Nah, terus orang itu geraknya kan GMS ini base-nya itu komunitas kan gitu kok. Nah, dulu kita sebutan sel group ya sel group gitu. Jadi ya sudah awalnya juga kagak ngerti kan, diajak bukan kagak ngerti. Jadi diajak ke gereja itu saya Iya. pikir kan gini ya, saya kan Kristen gitu ya, tapi selama ini nggak ada yang ngajak ke gereja. Jadi nggak ke gereja. Ke gereja terakhir itu cuma pada saat itu ya masih usia TK itu di sekolah minggu ya sudah. Sampai Wah, SMA lama itu nggak banget. ke Lama banget. lama banget, benar. Jadi ya sudah kayak macam ya saya kan Kristen diajak ke gereja ya ayo gitu. Jadi awal mulanya dari sana satu, baru kok ya kok nyaman ya gitu. Aku kayaknya Kristen tapi nggak tahu apa-apa gitu. Jadi jadi saya kan memang ini ya suka belajar gitu kok. Iya. Suka belajar, suka mau tahu ini itu. Ya sudah, jadi sekali, 2 kali, terus masuk ke sel group. Kalau cerita jujurnya mah ya udah berlanjut begitu aja kok, nggak ada hal-hal spiritual yang Nggak ada yang gimana-gimana spesifik sih. gitu ya berarti ya. Iya nggak ada yang Ikut spesifik ya, aja cuman nyaman ngikut. gitu ya? Nyaman, awalnya yang nyaman. Jadi ini boleh sharing nggak cerita ininya, Boleh perjalanan boleh. saya ini ya. Jadi Boleh banget. kalau dibilang nyaman itu cuma awalnya saja kok, Oh, awalnya saja, iya awalnya serius. saja. Serius, iya. Jadi, Mmm, setelah memutuskan untuk mhm, serius karena, tiba-tiba apa kalau istilah kita itu kok, cinta mula-mula kok. cinta Jadi ada iya, kasih mula-mula itu jadi sudah mulai ada hubungan pribadi dengan Yesus. mmm, Di saat-saat doa-doa pribadilah gitu. iya. Eee, nggak ngerti juga, cuman kayak ada relationship aja, kayak ada feeling-nya, eee ya gimana ya jelasinnya, tapi mulai dari sana itu, malah kenyamanan itu semua tadi pelan-pelan berubah. Jadi iya benar, jadi tiba-tiba, keluarga ya, mama papa berantemnya jadi hebat banget Mmm, gitu. Terus ya koko saya ya ini saya cerita untuk kesaksian gitu ya, iya, karena saya sudah aman di dalam Tuhan, saya cerita bukan untuk menghina koko saya, tapi betul. kejadian yang diizinkan Tuhan itu biar dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan, maksudnya gitu ya kok. Amin, iya. Heeh. Jadi, koko saya itu, rentang usia terlalu jauh sama saya dan koko saya, eee, bukan memilih sih ya, tapi dia memang diperhadapkan ke hal-hal yang lebih kriminal gitu. Jadi bandit banget, bener, heeh. Jadi kayak ya narkoba ya iya, kayak yang, judi ya semualah ya, kalau kita sebutkan mah ya semua. Nah, jadi sambung ke cerita yang tadi itu, tiba-tiba muncul satu persatu lah yang tidak nyaman itu. Bahkan bahkan saya yang, dengan pedenya itu maksudnya satu keluarga Kristen, tapi tidak ada yang ke gereja. Nah, dengan adanya saya itu kan maksudnya, eee, saya pikir bakal didukung gitu loh sama papa gitu, tapi malah, "Lu ngapain ke gereja? Pagi, siang, malam," gitu. Oh, Jadi tapi memang setelah dari itu saya pikir-pikir ulang kayaknya durasinya yang kebangetan deh gitu maksudnya. Udah durasi. iya durasinya. Jadi dulu kayak ini ya namanya juga anak muda gitu mungkin kok ya. Masih Terus membara ketika itu? masih membara, jadi Iya. honeymoon phase gitu ya. Iya. Jadi, waduh berkobar-kobar gitu, pagi ya iya di sana, siang ya iya, malam ya iya gitu kan. Jadi ya memang nggak bijak juga, jadi jarang di rumah segala macam gitu. Tapi setelah itu nyambung yang, nggak nyaman tadi itu, Mmm, banyak hal-hal yang justru nggak nyaman kok, justru nggak nyaman. Peristiwa-peristiwa yang nggak diduga sampai ya kan sering ya. Ini kenapa sih nih Tuhan nih, perasaan kemarin baik-baik aja. kok Ini dihantam malah ya? iya ini Dihantam kenapa dari sih? keluarga lagi. Heeh. Gua maksudnya
Wah baru loh gitu loh. Baru ya jangan cepet gitulah gitu kan. Biar bertumbuh dulu kerohaniannya maksudnya gitu. Ini kok baru mulai aja udah langsung ngegas gitu. Tapi pelan-pelan ya mengerti juga. Pelan-pelan ngerti. Jadi memang Gitu, Kak. malah ketika pertama kali mengenal Yesus, tadinya nyaman tapi dalam keluarga malah hantamannya keras banget ya. Jadi terasa Keras kok banget. ini Keras. kenapa gitu. Tapi sempat Iya, ada kayak keraguan terus Bro Simon sendiri mundur atau tetap ikut Yesus ketika itu? tetap kok. Tetap. Jadi Wow. ya mungkin kalau secara manusia saya punya karakter yang kalau udah maju gitu. Wow. Tapi ya bukan itu salah satu alasannya, saya yakin ya ini kasih karunia Tuhan gitu ya. Ya, betul. Kalau tanpa itu juga mau sekeras apapun juga enggak lah gitu lah. Jadi ya maksudnya ya saya manusia yang nggak boleh sombong kan. Ya semua kasih karunia gitu. Ya karena Bro Simon mau juga, terus kasih karunia itu mengalir jadi ikut sampai sekarang. Ya benar. Terus perjalanan setelah bekerja itu, jadi posisi saat itu kan lulus SMA ya Bro. Terus Lulus bekerja. SMA. Iya. Kerja tadi sempat jadi kolektor, terus jadi ke Wilmar Group itu. Iya, ke Wilmar Group. Terus gimana tuh perjalanannya kok? Sekarang kayaknya kan kalau di Instagram kita lihat kan Bro Simon ini adalah seorang entrepreneur ya. Jadi kayak usaha sendiri. Iya. Itu apakah mulai sudah dari dulu atau memang dulu kerja dulu terus sampai kapan gitu? Iya. Ya ini antara karakter yang kurang komitmen dan disiplin atau memang suka mencoba hal-hal baru kok. Gitu. Jadi saya tipis kok. Jadi saya di Wilmar itu kok, saya masuk itu kan tanpa kuliah gitu ya. Jadi tanpa ada sarjana apa-apa gitu. Saya 1 tahun di sana sebagai staff staff finance ya kok. Ya staff finance itu benar-benar yang di office, depan komputer gitu ya. Dan saya belajar bersabar gitu 1 tahun gitu ya. Jadi maksudnya sudah nggak sabar sebenarnya gitu karena pengennya yang gerak-gerak, keluar-keluar gitu kok. Saya senangnya ngobrol gitu kok. Gitu. Ekstrovert lah ya. Mungkin ya kok. Iya, saya nggak pernah nyoba-nyoba juga. Iya. Iya. Jadi 1 tahun itu saya ngajuin diri untuk jadi marketing, katanya boleh tapi kamu sabar dulu sambil ambil kuliah, tapi harus S1 gitu. Jadi bayangan saya kan ya 4-5 tahun lagi ini ya. Itu kalau lulus ya kok. Kalau enggak ya lanjut lagi. Jadi saya keluar dari Wilmar setelah 1 tahun, sempat nganggur sebulanan 2 bulan gitu kalau nggak salah. Puji Tuhan, saya kan ada ini ya kok, ada lempar CV gitu ke bank gitu, dan saya diterima kok. Di bank pertama itu Bank Danamon. Nah itu starting karir saya di bank kok. Jadi setelah Bank Danamon, dipanggil lagi ke Bank ANZ dulu. Dulu ada ANZ yang sekarang jadi DBS. Ya, ANZ. Setelah dari ANZ saya dipanggil ke Bank Cirebon. Cirebon, sorry. Bank Mega di Jalan Cirebon, cabang Cirebon. Iya, sorry. Bank Mega. Yang terakhir itu di Bank BTPN kok. Oh, jadi bankir terus ya itu. Ya gitulah. Tapi jadi RM-nya, relationship manajernya gitu kan. Jadi memang sempat senang. Cuma ya itu tadi itu antara nggak disiplin gitu ya. Jadi bosenan gitu kok. Makanya pindah-pindah itu ya berapa kali fase itu ya. Oh, tapi setiap kali pindah itu kenaikan sih kok. Oh, kenaikan. Dan bukan saya melamar tapi dipanggil gitu kok. Panggil diajak ngopi, ya udah ngobrol cocok ya udah gitu kok. Setelah itu gimana? Ya, lanjut Bro. Ya jadi sambil kerja itu kan mikir kalau dagang seru juga kali ya gitu. Jadi mulai kulakan ya apa aja dikulak gitu. Jadi kayak mulai dari udah mulai mikir nih pas sekolah itu, jadi sebenarnya mulainya udah pas dari sekolah kan, bahkan dari SD malah. Jadi saya pikir itu
dulu di sekolah bahkan SD itu saja aku ada kepikiran, ini tiap pagi teman-teman pasti sarapan nih gitu loh. Ini masih beli sarapan nih. Ya udah, kenapa nggak gua bantu aja kan? Biar orang itu juga nggak usah pergi beli lagi. Gua bangun pagian, beliin. Ya udah dari sana kan ada cuannya 1.000 2.000 dulu mah gitu. Nah jadi balik lagi pas kerja itu juga kepikiran kenapa nggak ini ya, biar jadi tambahan juga kali ya gitu. Nah dari sana udah mulai kepikiran dagang sampai satu saat eh sampai satu saat kok seru tapi ya begitu saja gitu. Nah terakhir malah agak jenuhnya karena gara-gara dagang itu prestasi kerja itu jadi menurun. Jadi menurun. Iya, jadi Fokusnya karena terpisah itu ya? terpisah dan puji Tuhan cepat sadar itu ya mikirnya wah ini ngerugiin orang ya. Ini ngerugiin orang terus nanti kan nama jelek gitu ya. Kalau mama papa sih warisannya cuman itu doang kok. Saya dari keluarga yang warisannya cuman itu doang. Iya, nama baik dijaga gitu, nama baik dijaga karena nggak ada harta lain gitu. Ya minimal ada satu yaitu nama baik gitu ya dijaga. Ya udah melekat itu terus akhirnya harus milih. Akhirnya harus milih kerja apa ya usaha sendiri lah gitu kan walaupun kecil-kecilan segala macam. Nah, akhirnya milihnya itu udah nekat lepasin kerja profesional, keluar, udah dagang. Itu posisi tahun berapa, Bro? Ingat nggak? Tahun berapa ya? Tapi kayaknya sih udah kurang lebih 10 tahun lalu sih kok. 10 tahun lalu. Lama. Mungkin 2014, 2015 kali ya? Iya, sekitar situ kok. Karena ini Mochi Penang ini juga udah di tahun ke-8 sih kok. Tahun ke-8. Oh, pertama kali dagang dulu berarti apa dulu tuh, Bro? Asal-asalan kok. Kok kalau tahu dulu ada ini ya CD itu ya, CD yang kayak disket itu kan, yang tapi yang sudah rusak gitu loh. Kaset-kaset PlayStation gitu. Tahu, Bro. Itu tak kumpulin semua kok. Kumpulin. Jadi saya jadi penerima gitu kok. Sudah sempat ada gudangnya gitu. CD rusak, CD bekas itu dikumpulin. Iya. Bisa dijual lagi kok. Dijual lagi? Jadi iya nanti orang itu entah diolah entah jadi apa lagi ya saya nggak ngikutin lagi. Buat kerajinan itu ya, pemasok mungkin CD bekas itu ya. Tapi dihancurin dulu kayaknya kok. Saya pernah ke pabrik yang gitu ada mesin gede dihancurin sampai lembur gitu. Habis itu entah diapain lagi sih gitu kok. Cuman yang saya tahu itu berarti ada duitnya nih gitu, ada nilainya gitu. Maka aku kerjakan gitu. Setelah kerjakan itu baru lanjut lagi selain CD itu rupanya plastik-plastik bekas gitu, plastik-plastik sampah gitu loh, Go. Tahu ya, Go? Plastik-plastik asoy, sampah gitu. Jadi yang jorok-jorok gitu semua, Go. Yang orang nggak mau gitu, rupanya itu ada duitnya gitu loh. Iya. Jadi sempat ngumpulin plastik-plastik itu, Bro. Iya, kayak itu loh, Go. Kalau di Medan sebutnya itu buni butut gitu. Iya, jadi ngumpulin sampah-sampah buangan gitu. Tapi ada gudangnya. Kita ada gudangnya di Binjai, di Jalan Binjai gitu. Gitu. Jadi memang dia per truk gitu nilainya nggak seberapa tapi marginnya tinggi gitu kok. Nah tapi akhirnya ya kena musibah, dibohongin sama koko sendiri. Jadi malam kita masuk 3 truk, berselang setengah jam saya nggak ngecek lagi itu barang udah keluar lagi tapi modal udah nggak ada inilah ya, udah ditilep gitu ya. Gitu. Nah, jadi kalau jualan mah macam-macam kok. Jadi saya percepat ceritanya. Jadi kalau mau cerita lengkap mah, waduh. Panjang kok. Ya Tuhan itu luar biasa lah. Jadi saya akhirnya kenal inilah pacar yang sekarang jadi istri ya. Jadi dia setelah keselamatan
berkat paling luar biasa itu istri saya. Keselamatan dulu terus Iya. ketemu pasangan. Bener, bener. Wow. Karena setelah Kapan itu selamat pertama kali ketemu? iya. Nah, kalau ini cerita sama pasangan berarti. Cerita Iya. sama pasangan. Jadi dari saya kerja bank itu juga sebenarnya udah kenal ya. Udah kenal, jadi teman. Tapi istri ini waktu itu masih sekolah kok. Dia Istri masih berapa sekolah. tahun, Bro? 5 tahun Sama kok. istri? 5 tahun. 5 tahun. Jadi saya agak canggung gitu ya. Jadi kita pernah pisah gitu kok. Sempat pisah berapa lama gitu, berapa tahun gitu, habis itu dijumpain Tuhan lagi gitu. Tapi dijumpain Tuhannya, sayangnya aku udah dalam kondisi yang udah kere lah kok. udah habis semua karena Ketika peristiwa-peristiwa gitu habis-habisan kan. itu, Bro. Habis-habisan. Habis-habisan itu. Iya, habis-habisan, udah nggak ada apa-apa. Muncullah, jadi benar-benar definisi istri itu penolong ya benar juga. Ya, jadi ya istri saya ini muncul, juga tidak langsung serta-merta mudah. Kita mulai dari hal-hal ringan kan. Jadi kita jual minuman. Ada dulu sempat booming Thai tea. Kita jualan Thai tea. Berarti itu pas Nggak pacaran ya, jalan. Bro? Pas pacaran kok. Pacaran Iya. coba jual bisnis bareng gitu ya? Iya, dagang-dagang lah gitu kok, nggak hitungan bisnis sih. Iya, kita terjun langsung sendiri gitu kan. Ya saya mikirin gimana cara duitinnya, tapi yang ngerjain produknya itu si istri gitu. Nah, keluarlah pada akhirnya Mochi Penang ini kok. Oh. Gitu. Itu awal mulanya idenya dari gimana tuh, Bro, Muarci itu? Muarci Penang itu. Nah, berarti kurang lebih 8 tahun lalu ya kok. Itu di Medan, itu lagi masa-masa orang UMKM gitulah saya sebutnya ya. Pedagang-pedagang gerobakan gitu, itu pada musimnya itu pada berlomba-lomba keluarin produk yang kekinian kok. Yang unik-unik lah gitu. Kok pernah tahu itu enggak kok? Ice cream tapi yang di pot, terus tanahnya itu dari Oreo. Ada itu ya, apa di desainnya ada cacing-cacingnya. Iya, cacingnya dari permen Yupi itu lah kok. Iya benar. Iya. Jadi itu salah satunya. Terus ayam-ayam kayak yang itulah yang gunting-gunting lah kok. Yang kayak Shilin, Chicken Holly segala macam gitu kan. Jadi semua yang kekinian gitu. Nah, di saat itu kita juga kita juga mau keluar. Memang kita udah ada gantian, udah sempat jualan itu ya, nasi goreng, kuitiau goreng segala macam, tapi juga bukan nggak jalan, tapi nggak sebanding dengan capeknya sih kok. Dengan capeknya, kerjanya juga banyak, terus kasihan istri gitu kan. Jadi terakhir mikirnya itu kok pada lomba-lomba buat hal-hal yang unik, hal-hal yang baru gitu. Nah, ya udah bawa dalam doa gitu ya. Dalam doa nggak dapat apa-apa sih sebenarnya. Cuman jadi ada kepikiran ya kita ini sukanya apa gitu kan. Mulai dari diri sendiri. Mau jual makanan nih. Kitanya ini sukanya makan apa gitu. Nah, karena yang berat-berat, makanan berat sudah pernah coba dan kurang jalan, ya udah sekarang mikirinnya kalau snack atau jajanan itu sukanya yang apa gitu. Nah, saya sukanya itu semua yang bahan dasarnya itu dari pulut kok, ketan. Pulut? Oh. Ya, ketan. Jadi ya singkat cerita, salah satunya ini, mochi ini. Koko tahu nggak sih mochinya itu? Tahu lah ya. Mochinya itu Mochi apa namanya? Yang apa? Bentuknya kayak kayak becen yang apa gitu, beda nggak sih? Oh beda kok. Biceng hyang, biceng hyang mah daging kok. Oh ini beda ya? Beda kok. Kalau nggak apa-apa. Mochi ya berarti? Iya, kalau di Penang itu ada muahci. Oh. Muahci.
Ya, kalau di Kalimantan itu banyak dipanggil kaloci. Kaloci Oh, lebih kalau Ci familiar tahu, kali. kalau Ci Iya, tahu. iya. Kalau Ci tahu, tahu, tahu. Iya, nah itu di sana kaloci. Nah ini ya ya udah gitu kan. Senangnya itu. Jadi tanya istri, bisa nggak nih buatnya? Bisa katanya. Ya udah buat gitu. Sesimpel itu kok. Sesimpel itu ya udah buat. Oke. Jadi trial, trial, trial. Oke, udah cocok nih. Gimana? Udah bisa jual katanya. Bisa? Pede aja. Padahal nggak Oke. tahu kan. Ya udah, modal modal satu meja, beneran satu meja meja makan gitu loh, Goh, yang Iya. 120 tinggi 75 gitu ya. Kita bukanya di night market. Night market, sewa tempat, ya. Night market, sewa tempat. Udah satu satu meja itu barangnya diletakin di atas, yang mau beli potong-potong jadi bener-bener kayak di Oh. pasar gitu, Goh. Belum dikemas sama sekali ya berarti waktu itu? Enggak, iya. Kemasannya masih yang kotak Mika itu, Goh. Oh ya mikaan gitu ya. Mikaan, Jadi kalau iya. jualan dikasih Mika, taruhin Mika gitu. Benar, 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 Goh. Nah, sedangkan teman-teman yang samping kiri kanan yang jualan lain itu gerobaknya udah, oh iya, udah canggih-canggih, udah keren-keren gitu ya. Ada bentuk-bentuknya, kita modal satu meja tok gitu. Jadi sempat ini juga kan, sempat ditanyain kenapa, iya minder, jadi ditanyain kok kayak gini jualan. Ya saya bilang, ya saya jualan ini produk ini, bukan jualan gerobak. Saya jual makanan, bukan jualan gerobak. Terus juga bukan mau kompetisi keren-kerenan gerobak kan. Saya jual makanan, kamu try aja dulu makanan saya gitu. Tapi puji Tuhan itu hari pertama itu langsung direspon kok. Entahkah memang pada nyariin mochi ini, Iya. atau entah kasihan kali ya. Saya bilang sama istri ya, ini kayaknya kita paling gembel deh kayaknya. Ini orang beli karena memang mau makan atau kasihan sih gitu ya. Jadi hari pertama, hari kedua berselang sampai 3-4 bulan itu keramaiannya tetap di atas kok. Jadi Stabil ya, berarti stabil. stabil kok. Jadi sebagai gambaran itu saya sebut angka ya kok. Jadi Iya. dalam jumlah porsi deh biar ini ya. Iya. Itu sehari itu mau 200 porsi ke atas kok. Wow. Iya, dan itu hitungan jam doang kan kok. Kita bukanya dari jam 3-4 sore itu, jam 10 malam ya udah beres-beres, kadang jam 9 udah beres-beres. Sold out Gitu. terus ya pokoknya. Sold out terus gitu kok. Sold terus. Nah, dari sana itu jadi ya udah, kalau udah jalan ya udah fokus di satu ini kan. Iya. Fokus di satu ini, habis itu buka cabang. Buka cabang kedua. Ya, buka cabang kedua. Lah nggak lama kemudian kan Covid datang tuh kok. 2 tahun berselang berarti ya kalau nggak salah itu? Iya. Nah, Jadi kira-kira 2 tahunan Covid terus. Covid. Nah, Covid itu ya udah kocar-kacir kan, sisa 1 cabang kok. Sisa 1 cabang, habis itu challenge-nya itu kan dari pemerintah kan nggak boleh kemana-mana itu, PSBB tuh. Rumah saja itu loh. Di rumah saja. Mau kita bilang, "Gua nggak apa-apa loh, gua kebal loh," juga nggak dikasih kan. Pokoknya lu di rumah dah, nggak boleh keluar gitu kan. Jalan semua sepi semua. Itu dikasih imat lagi sama Tuhan. Jadi kita, saya kebetulan ada simpan setiap customer yang beli mochi saya dulu kok. Oh, nomor-nomornya itu ya? Nomor-nomornya kok. Jadi nomor WA-nya. Jadi saya kan seneng ngobrol kok sama customer gitu. Jadi itu jadi lead saya gitu kok, jadi database. Gitu. Jadi database. Iya. Jadi saya teleponin satu-satu pas Covid itu. Kok kita kan PSBB nih, nggak boleh buka nih, kok. Ini mau nggak? Lagi pengen makan mochi nggak nih, kok? Kita anterin nih, free ongkir gitu kan. Tapi minimal harus 3 box deh gitu kan. Saya free ongkir, habis itu kurangin harga segala macam lah gitu. Jadi kita kemas, kita bawa sanitizer, kita pakai masker, semua lengkap gitu. Nah, puji Tuhan omset itu dari di Covid itu juga nggak, paling turun 10% doang kok. Berarti memang nggak turun signifikan, tapi karena usaha dari Bro Simon itu jadi ya turunnya kecil sekali, nggak begitu terasa. Kecil kok. Nah, lewat dari itu setelah pasca Covid itu kan udah mulai pelan-pelan ini kan.
pelan-pelan pulih kan. Nah baru ada aja telepon yang masuk kan, telepon yang ngajak kemitraan gitu. Nah dari sana Mochi Penang kita ini terbang kok. Wow. Iya, Berarti setelah terbang. COVID persis itu lonjakannya itu ya karena Langsung ada kok yang invest langsung. juga ya, ada Benar, investor ya. benar kok. Jadi itu langsung terbang, langsung lonjak. Di 2024 itu kita 11 cabang ya, 10 cabang yang outlet kecil, satunya itu bentukannya kafe gitu. Tapi ya memang kayaknya perlu belajar lagi. 2025 tutup 5 kok. Aduh. Tutup, habis itu belajar lagi gitu. Oke. Gitu kok. Bro Simon sendiri kalau ini anak sekarang posisi sudah 2 ya bro. Anak pertama 2. lahir tahun berapa bro? Lah kok saya lupa ya tiba-tiba karena grogi nih ya. Ya, dia sekarang umurnya 5 menuju 5 tahun setengah. 5 tahun setengah 2000 tahun 2000. 2020. Oh 2020. Oh pas COVID persis ya. Benar pas COVID persis. Iya. Tadi aku lupa tanya bro, sorry. Ya. Kalau Bro Simon juga buka Morce tadi, terus ada juga Good People itu ya. Good Friday, sorry. Good Friday. Yes. Ya, Good Friday itu ada program dari Bro Simon atau gimana itu tentang Good Friday itu bro? Oke. Nah, Good Friday itu aku sama istri, sama keluarga deh. Jadiin sebagai ministry kok. Ministry. Jadi itu memang bentukan sendiri ya? Bentukan sendiri. Masih kecil banget kok, kayak debu lah kok. Karena baru starting kan kok. Dan kita starting sendirian gitu kan kok. Jadi, nah Good Friday itu dapatnya itu justru ketika kejadian anak kedua saya kok. Kejadian anak kedua. Jadi Good Friday itu masih baru banget kok. Masih baru banget. Oh. Masih baru banget. Memang waktu bisnis pertama kali Mochi itu belum ada Good Friday itu ya. Belum ada Good Friday. Kita cerita dulu kelahiran anak kedua. Gavin Osa Simon anak kedua. Jadi ceritanya Gavin itu gimana bro? Oke, jadi semuanya itu pada awalnya ya berjalan lancar kan kok. Nah sampai di bulan ke-7 itu kan rutin ya sama istri cek USG gitu kan. Iya, betul. Pas di USG di bulan 7 itu sudah ada nampak bayangan hitam di dalam perut si janin. Di dalam perut janin ada bayangan hitam itu kurang lebih 2x2 ukurannya kok. Iya. 2x2, tapi masih dianggap positif lah. Masih dianggap masih ya udah nggak apa-apa, ini kayaknya sih gas, kalau misalkan nanti dia buang angin tutut gitu selesai gitu, anggapannya gitu. Ya udah, dokter juga mengatakan seperti itu, ya sudah. Tapi berselang 2 minggu 3 minggu berikutnya, bayangan itu berubah menjadi 7x7 kok. Wow. Bayangan hitam itu, ya jadi signifikan ya gue ya, langsung tup, iya. Dan pada saat itu sudah tidak bisa positif lagi kan kok. Nah ini, tapi pada saat itu juga tidak bisa dilakukan apa-apa kok. Jadi kita bukan cek ke satu dokter aja, bukan konsultasi satu dokter aja, supaya dapat second opinion, third opinion gitu kan kok. Jadi cari dokter kedua, cari dokter ketiga, cari dokter keempat. Nah semuanya sama, selama janin di dalam perut kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya make sense lah gitu, ya mau diapain juga, karena kan berarti sudah masuk ke bulan ke-8 kan kok. Iya betul. Itu jadi dari itu ya istri udah nggak karu-karuan kan. Biasa lah ya. Jadi kepikiran. Benar. Jadi kepikiran, kita sama-sama bingung, sama-sama itu masih nunda-nunda itu kok, masih nunda-nunda. Iya. Nah bahkan ada satu dokter, saya nggak sebut nama, saya langsung tembak pertanyaan. Saya bilang, saya cowok, saya butuh data gitu. Nggak usah pikirin soal perasaan saya, abaikan.
Saya perlu data supaya saya bisa mengukur, saya bilang. Ini survival si janin, si bayi, berapa persen sih? Gitu. Jadi bahkan sebelum dilahirkan itu sudah divonis 30% kok. Wow. 30%. Saya bilang, ini nggak normal. Biasanya kalau saya kasih pertanyaan seperti itu, yang normalnya itu 50-50 gitu. Rasanya nggak fair, saya bilang. Ini kenapa 30% kali ya? Nggak 50-50 dokter. Nggak. Saya nggak berani, katanya. 30. Oke. Jadi, oke. Berarti perbandingannya 70% itu adalah kita akan kehilangan nih. Maka di situ udah semakin serius kan kita pikirkan, kok. Kalau kita mau, saya pikir ini pikiran saya karena istri sudah tidak bisa berpikir. Jadi saya harus berpikir dan saya harus berbuat keputusan secepat mungkin. Harus memutuskan. Harus memutuskan. Jujur doa juga enggak. Karena panik. Kalut Aduh. itu ya kayaknya. Iya. Tapi ya saya itu ya, saya bersyukur sama Tuhan di situasi apapun, di saat saya nggak kepikiran dia pun dia pikirin saya lah, gitulah. Kira-kira kok. Jadi udah saya bilang ke istri, kalau kita harus kejadian kehilangan bayi ini, anak kita, saya pengen jangan di dalam badan kamu deh. Saya pengen biar dia di luar saja kehilangannya. Setelah keluar saja, gitu ya. Saya nggak mau kalah 2 gitu. Artinya kalau si bayi 30%, saya mau kamu 100% deh gitu. Gak kenapa-kenapa ke istri maksud saya gitu kok. Iya. So gimana kata istri? Operasi deh. Kata dokter kan memang sarankan ini harus operasi. Karena selama di dalam perut ya sekali lagi tidak bisa buat apa-apa kan. Iya. Oke. Ya udah singkat cerita, suntik dulu pematangan paru supaya, karena prematur kan kok. Akhirnya dilahirkan di minggu ke-35. Ya. Usianya 35 minggu itu sudah dikeluarkan kok, sudah dilahirkan. 35 minggu lahir. Ya, 35 minggu lah. Sesar berarti ya, Bro? Sesar. Karena nggak memungkinkan lagi lah kalau untuk normal, karena kondisi perut bayi itu udah menggembung kok, udah membalon gitu kok. Udah bulat. Kalau normal lebih beresiko lagi kok, bisa langsung selesai kan, karena kanan ke jantung gitu kok. Jadi sesar dikeluarkan. Nah di sana semua mulai gitu. Ceritanya baru mulai. Wow. Nah istri oke, nggak apa-apa, prosesnya berjalan lancar, puji Tuhan. Si anak langsung di ini kan, disinar, di X-ray, dicari tahu ini penyebabnya apa. Nah singkat cerita itu membutuhkan operasi kok. Karena hanya dengan X-ray itu tingkat kepastiannya cuma paling 90% kata dokter. You mau yang benar-benar 100% apa yang terjadi di dalam perut ini harus operasi, jadi dibuka secara live gitu, baru kita tahu kondisi dalam perutnya seperti apa. Oke. Operasi, oke. Operasi, nah itu sama juga kok. Saya ke dokter bedah anak, saya tanya, dokter, langsung terus terang ke saya saja, ini kira-kira perjuangan kita ini akan panjang, seberapa panjang? Ini panjang katanya. Maka jawabannya ini akan sangat panjang, akan sangat melelahkan. Oke. Baru yang kedua, maka hubungannya itu ke biaya. Ya, karena perjalanan yang panjang tadi berarti kaitannya nanti ke biaya kan kok. Ada perkiraan nggak dokter? Saya tanya. Nggak ada. Jadi nggak ada batas atasnya. Nggak ada plafonnya ya berarti? Nggak ada plafonnya kok. Ya benar. Jadi nggak ada plafonnya. Oke, 2 data. Baru yang terakhir saya tanya lagi kok. Saya tanya lagi, dokter, please. Ini pertanyaan terakhir. Habis itu gua make decision. Tapi kasih gua waktu, gua balik ke kamar, gua mau ngobrol sama istri dulu. Jadi keputusannya bareng gitu. Berapa persen daya tahan si bayi ini setelah operasi ataupun semasa operasi gitu ya?
50-50 katanya. Wah, Oh, 50-50 ya. Naik. Berarti kesempatannya naik. Ya, naik. Habis itu gue challenge balik lagi si dokter ya. Mungkin dokternya juga bingung kali ya. jumpa pasien kok gini amat gitu. Gue tanya lagi. Dokter, gue jujur ya, gue bilang. Kalau gue ambil langkah ini, maka gue all in semua yang gue ada. Karena tadi kan kok, masih ingat ya, nggak ada plafonnya ya kok. Iya, betul. Nggak ada plafonnya, oke. Please, boleh nggak tambahin 1% gue bilang. Jadi seolah-olah dokter itu yang penentu deh jadinya. Iya, jadi dokternya juga, apa Anda? Jadi jawabannya nggak bisa. 50-50. 50%, 50%. Oke, jadi 1% juga nggak bisa ya, dokter ya? Nah, 1% juga? Iya, nggak bisa. Nggak bisa, oke. Kasih saya waktu, saya mau ke kamar, saya mau diskusi sama istri. Ya udah, singkat cerita, masuk ke kamar, saya bilang ke istri, ketiga data yang tadi itu, istri siap nggak siap, karena keputusan harus cepat kan kok. Iya. Harus cepat. Nah, setelah saya ngomong semua, di luar dari bayangan saya kok. Di luar dari bayangan saya, jawaban istri itu ya kebalikan dari bayangan saya. Istri saya cuma bilang kayak gini, nggak bisa sih katanya. Nggak fair. Ada cicinya lagi, anak pertama, si Gladden. Ada anak pertama, ada staff-staff kita, ada karyawan-karyawan kita, yang semuanya akan kena dampak. Kalau kita pertaruhkan, kita all in semua, benar-benar semua, karena sekali lagi usaha kita kan bukan yang big company gitu ya kok. Kalau yang dialinamakan yang masih ada sisanya gitu loh, enggak loh kok. Ini yang benar-benar ya udah sekali jalan habis gitu kan kok. Entah pun kalau cukup kan gitu kan kok, bayangannya gitu. Iya. Jadi kata istri nggak bisa, ini nggak fair. So gimana? Saya bilang, udah. Jadi saya sudah kira-kira udah tahu jawaban istri itu apa. Saya bilang ke istri, yuk coba masing-masing ambil waktu aja dulu. Jadi jangan berdasarkan emosi sesaat gitu ya. 20 menit lu di dalam kamar, gua keluar deh. Gua lihat-lihat rumput-rumput luar deh. Gitu. Habis itu gua balik, baru kita cocokin dulu. Ya udah, singkat cerita 20 menit gua masuk. Tanya istri, jadi gimana? Gimana keputusannya? Sama. Kita bawa pulang. Bayinya kita bawa pulang loh. Jadi kita bawa pulang. Oke, fix ya. Bener ya. Lu bisa ya ngomong gitu ya. Jadi at least saya tenang lah. Nggak khawatir ke istri kan. Karena awalnya saya kan cemasnya itu kedua arah kok. Saya cemasin si anak, saya cemasin juga istri saya gitu kan. Karena saya bayangannya istri bakal down banget lah, nanti gimana lagi lah, entah stres lah, entah depresi lah, gimana gitu kan bayangannya. Jadi istri bilang, enggak, iya, oke, fix, kita pasrah aja, kita punya Tuhan, udah anggap aja kita memang bego, nggak tahu mau ngapain, yuk, oke, bawa pulang. Oke, bawa pulang ya. Saya masuk lagi ke ruangan suster itu, saya bilang, saya mau bawa pulang. Sorry kok, itu kecepatan. Saya ke toilet. Iya, saya ke toilet dulu. Saya ke toilet dulu. Di toilet itu saya baru berdoa tuh. Tuhan, kenapa diam aja? Maksudnya kan selama ini kita hubungan baik-baik aja lah. Ya gue berdosa lah, gue salah lah, gue ada salahnya, ada dosanya gitu. Cuman kayaknya gue jaga juga lah hidup gue lah. Nggak aneh-aneh gimana. Jatuh juga ke dalam kedagingan kan. Kan kita hidup dalam daging kok gitu. Kalau boleh bela diri ya kok. Tuhan kenapa diam? Udah sampai di titik gue mau bawa pulang, kenapa diam?
apa memang iya Tuhan setuju gitu gue bawa pulang gitu. Jadi kayak ngomong sendiri gitu kok di toilet itu kan. Padahal padahal mah buang airnya udah selesai ya. berdiri aja karena takut kok. Karena takut kan. Ini decision ini bener apa enggak sih, kok kayaknya gila banget gitu lah kasarnya gitu. Kata kasarnya gue ini kok kayaknya gila banget. Jadi nggak berani buka pintu toilet itu, nggak berani keluar gitu. Kayak takut gitu. Dan ini mungkin sebagian akan mempercayai, sebagian juga akan tidak, tapi ya ini yang saya alami gitu ya kok. Jadi saya tutup mata, saya random gitu kok. Saya random gitu. Ya, saya nggak tahu, pada saat itu saya nggak tahu itu dari Tuhan atau halusinasi saya sendiri. Saya jujur ngomong, pada saat itu ya kok. Jadi saya dihadapkan seperti komputer puzzle gitu kok. Kayak banyak wajah-wajah orang itu muncul gitu kok. Nah sebagai bahan dasar, supaya ada latar belakangnya, kita cukup mengenal banyak orang kok yang sangat berkemampuan keuangannya kok, yang super kaya, yang godfather-nya di Medan juga saya nggak bisa disebut nama ya kok, karena ya itu godfather gitu kan. Jadi juga ada berhubungan dengan istri, berhubungan baik gitu ya, dan teleponnya bisa kita teleponin gitu sebenarnya. Tapi yang terakhir di dalam kerandoman itu, yang muncul wajahnya itu bukan wajah orang-orang yang tadi kok. Justru muncul wajah namanya Cici Linda namanya. Nggak apa-apa saya sebut namanya. Cici Linda ini adalah dulu sempat dipercayakan di bawah penggembalaan saya kok. Gitu. Yang akhirnya ketika saya mengundurkan diri dari pelayanan, ya sudah jadi teman, jadi saudara seiman saja. Lost contact sekian lama, tapi Tuhan munculkan wajahnya, Tuhan suruh saya hubungi. Wow. Cici Linda ini. Oke, nggak ini sih, nggak audible suruh hubungi, nggak. Cuman ya karena wajah Cici Linda ini yang muncul, ya sudah. Banget ya? Iya, terlintas Mbak. Iya. Jadi saya keluar dari kamar mandi itu, saya keluar ke ruang tamu itulah, rumah sakit itu. Saya telepon, ya nggak diangkat lagi. Ya nggak diangkat kan, nggak diangkat, dan akhirnya saya voice note, akhirnya dia respon, singkat cerita ini, akhirnya Cici itu datang. Cici itu ya biasa dengan hatinya sangat halus, sangat lembut, nangis segala macam. Kita mau perpisahan, dia minta mau doain dong Gavin, mau ke ruangan Gavin itu masih ditabung ya, dengan segala alat yang dipasang, mau doain terakhir kali kok setelah doa itu kok Cici itu pulang kan ya, udah pulang, udah menguatkan kita, udah menyemangati kita gitu. Kita pulang, Cici itu pulang, saya lanjut dong ke ini untuk menyelesaikan administrasi, mau siap-siap mau bawa pulang Gavin itu. Dokternya suruh tunggu sebentar. Melalui si suster. Suster bilang, dokter suruh tunggu sebentar. Jadi dokternya datang lagi, entah udah dari mana. Dokternya, nggak apa-apa deh, ini tanda ini ya, terima kasih saya sebut aja Dokter Dedi Max. Orangnya baik banget. Dokter Dedi datang, kok ini bayinya mau dibawa pulang kan, katanya bukan pindah dokter kan. Kalau pindah dokter ya silahkan katanya. Saya nggak apa-apa. Saya bisa bantu juga nanti menjelaskan keadaan medisnya. Tapi kalau dibawa pulang, kita sama-sama tahu kondisinya akan seperti apa. Gua nggak bisa loh katanya. Ini kata dokter, gua nggak bisa. Ya saya nggak membela diri, cuman saya menjelaskan kenapa decision itu yang dibuat. Keputusan itu yang saya ambil sama istri. Bla 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 yang tadi. Katanya, udah lu duduk bentar deh. Jadi si dokter Dedi ini, dia yang gusar sendiri kok. Dia lebih gusar dari kita. Wow. Jadi dia lebih cemas dari kita. Duduk sebentar, dia ambil handphone. Dia ke ruangan sebelah, entah siapa saja diteleponin kok.
manajemen rumah sakit, supervisor keperawatan itu ya. Sama terakhir barulah ditelepon ke ada namanya Koko Tony. Ini saya shout out karena orangnya jelas asli gitu ya, Koko Tony ini. Nah, ya udah, singkat cerita jumpa. Tapi sebelum ditelepon ke Koko Tony itu dokternya nanya dulu, lu mau dibantu nggak katanya, tanya gue nih. Emang saya ada opsi? Iya, saya mau dong. Saya mau dibantu. Oke, nah singkat cerita kita jumpa ke Koko Tony. Nah, jumpa ke Koko Tony, first impressionnya itu dia terkejut karena yang kena cerita ini adalah saya. Saya di Medan agak lumayan kok dikenal orang gitu loh, melalui Morci Penang gitu kok. Konten saya juga aktif gitu kan kok. Nah, persona yang selama ini dibangun itu adalah Simon seorang yang sukses di Morci Penang ini kan kok gitu. Nah, kenapa ini kena seperti ini? Kenapa minta bantuan? Gitu, jadi bertolak belakang. Nah, si Koko Tony langsung tahu, you kan yang buka Mochi Penang, you kan punya banyak cabang, gitulah. At least you pun punya penghasilan, gitu kan. Nah, baru saya jelaskan ulang lagi alasan saya, gitu kan, yang tadi yang istri saya detailkan itu kan, ini nggak akan fair karena kondisinya yang dipertaruhkan seperti ini, bla 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 lah gitu. Nah, kata Tony, Mon ini nggak bisa seperti ini. Apanya? Saya bilang iya. Makanya saya pikir ini tidak akan works kalau kita open donasi gitu loh. Makanya saya bilang saya nggak kepikiran open donasi pada awalnya karena saya yakin ini tidak akan works. Orang banyak mengenal saya tapi dengan persona yang bertolak belakang. Iya. Gitu loh. Jadi oke. Katanya gini, you berani nggak buat video? Tanya seperti itu. Karena you harus do something kan. Ini anakmu gitu. Saya bilang, saya akan do everything. Buat video, is okay gue bilang. Karena yang dipertaruhkan itu adalah saya sebagai orang tua dan istri sebagai orang tua. Itu harga diri lah mungkin gitu ya. Harga diri, martabat, dan gengsi segala macam. Itu yang dipertaruhkan is okay. Nggak merugikan siapa-siapa. Even staff saya, karyawan saya nggak kena. Oke? Ayo. Nah jujur, pada saat itu saya anggapnya itu begini kok. Minimal saya ada lakukan sesuatu untuk anak saya kok. Saya nggak berharap lagi kok. Karena dalam pemikiran saya itu nggak mungkin terkumpul dananya itu kok. Dan hari ini take video, besok pagi diposting, siangnya itu saya dihubungi Ko Tony. Itu saya lagi mandi kan kok. Ditelepon saya nggak bisa angkat. Akhirnya karena udah berulang-ulang kali ditelepon, akhirnya saya angkat. Saya langsung dikasih tahu, bro, itu lu buat video lagi, bilang sudah tutup donasi ya. Wah. Nanti uangnya kebanyakan kita juga bingung mau ngapain katanya. Oh gitu ya kok. Oh ya oke. Wow. Ya puji Tuhan. Saya bengong kok. Saya nggak tahu kan. Biasanya open donasi itu seperti apa saya nggak tahu kan kok. Nggak ada pengalaman, nggak pernah dengar cerita dari orang-orang yang pernah seperti itu juga. Kita kira ya itu normal-normal saja. Oh ya usah, oke sudah cukup gitu kan. Ya sudah kita take video mengabarkan terima kasih puji Tuhan sudah terkumpul dari Ko Tony sudah perintahkan untuk close dulu sementara. Ya sudah berjalan. Tapi kok rupanya begitu jumpa dengan banyak orang termasuk suster-suster dan yang lain katanya ini sih nggak wajar sih ini case ini nggak wajar katanya. Hitungan jam itu sudah close. Wow. Sudah menutupi katanya gitu. Jadi kalau ya ini ya, mudah-mudahan ceritanya nggak terlalu berbelit-belit. Kalau saya rangkum, kalau ditarik ke belakang, yang saya di toilet,
yang Tuhan, yang saya agak sedikit berantem lah sama Tuhan, agak sedikit protes itu ya. Berdebat itu, kenapa diam sih gitu loh. Kenapa diam sih? Ini udah mau bawa pulang nih. Nggak main-main nih, mau bawa pulang nih. Mau buka pintu toilet juga nggak berani nih. Kenapa masih diam? Mau tunggu sampai kapan lagi coba? Gitu lah kira-kira kok. Kalau bahasa debatnya gitu. Lalu ada dikasih itu, munculkan Cici Linda itu. Dan akhirnya terjadi seperti ini kan. Biaya operasi tercukupi. Bahkan yang awalnya itu rencananya setelah operasi pertama itu lanjut pengobatannya itu pakai BPJS, juga akhirnya nggak pakai BPJS, nggak pindah rumah sakit, tetap di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang kalau bisa dibilang ini ya paling tinggi lah biayanya gitu ya. Saya nggak sebutkan rumah sakitnya. Ya udah, tetap di sana, tetap lanjut pengobatannya sampai operasi kedua juga. Operasi kedua selesai juga. Oke, nah saya pendek-pendekin lagi ceritanya. Semuanya berjalan lancar di tangan Dokter Dedi Max. Puji Tuhan. Jadi saya tahu ini dokter satu yang saya yakini ya kok. Tuhan pilih dia, Tuhan pakai dia, Tuhan dengan segala hikmat dan yang dia punya, keilmuan yang dia punya, semua berjalan lancar. Plus dia punya hati yang baik gitu ya. Dan saya tahu itu pekerjaan Tuhan juga lah. Ya gitu ya kok. Dia peduli. Ya. Dan setelah itu tinggal tunggu proses pemulihan lah untuk si Gavin. Proses pemulihan, tapi ada masalah baru muncul kok. Nah, kalau dari kedokteran itu karena infus terlalu lama, obat-obatan dan antibiotik terlalu banyak, jadinya fungsi empedunya itu rusak kok. Akhirnya rusak. Nah, kalau Koko ada lihat video-video yang saya update terus ya, itu bahkan hari terakhir kita bawa pulang dari rumah sakit itu juga itu seperti temulawak gitu ya kok. Kunyit, temulawak, kuning pol kok, kuning orange kok. Gitu. Jadi kuning banget. Itu di meeting terakhir itu dokter keluarkan statement. Dokter yang saya yakini banget lah gitu ya. Operasi pertama gue yakin katanya. Operasi kedua saya yakin. Operasi ini saya yakin saya kalah katanya. Dokternya bilang gitu? Iya. Jadi gue udah tahu ini gue akan kalah. Oke. Dokter ngomong seperti itu kan. Lah kita yang bukan dokter ya mau gimana coba. Lah dokter bilang seperti itu. Tapi dijelaskan ya kok kenapa tidak bisa operasi ketiga lagi. Karena akan pendarahan dan sebagainya. Dijelaskan. Nah, singkat ceritanya lagi, itu tadi dokter bedah, ada dokter anak juga tidak ada langkah yang menjanjikan lagi, hanya katanya mau kita coba kasih suplemen gitu. Yang itu artinya bisa kita artikan ya menunda waktu lah. Memperpanjang umur ya dapat berapa hari lah kira-kira kayak gitulah kok. Kalau kayak gitu, nah sekarang di bagian pendanaannya ada Kotoni itu kan. Saya bilang ke Kotoni, kok anak saya di depan dokter itu semua juga, anak saya bawa pulang ya. Saya nggak menyalahkan siapa-siapa, saya berterima kasih sudah berjuang bersama, semua udah lakukan yang terbaik, saya percaya itu. Uang berapapun itu, 10.000 rupiah pun, itu jangan ke anak saya lagi. Kalau hanya untuk menunda waktu kepergiannya. Itu dipakailah untuk anak-anak yang lain yang masih punya harapan. Saya bilang, even 10.000 rupiah pun, cemban pun oke, jangan lagi. Cemban pun sangat berharga kan, kalau untuk yang punya harapan. Terus, singkat cerita, kita pulang, suster, dokter,
Kotoni semua merasa kehilangan ya. Kayaknya seolah-olah ini kalau bawa pulang ini gone ini. Pulanglah ke Tuhan ini. Jemput Tuhan ini. Yang jemput mah bukan kita lagi gitu. Kira-kira kayak gitu deh. Selesai ini mah. Ya udah kita bawa pulang. Saya bilang ke istri, kan bagus di rumah kan. Saya bilang, ini anakmu. Saya pikirkan istri kok. Saya pikirkan istri. Dia di 8 bulanan di dalam perut kamu. Secara emosional kamu lebih dekat. Secara hubungan kamu lebih dekat. Ini hak kamu. Bawa pulang. Kalau dapat 2 hari main-main, silakan, itu hakmu. Dapat 2 hari, ada waktu main, ada kenang-kenangan, kamu foto lah, kamu video lah gitu ya. Pulang kapan itu bro? Kemarin? Pulang berarti, saya lupa lagi tanggal ya. Ada sih saya buat di Itu Instagram kurang lebih sebulan deh, sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Jadi ya. Kayaknya kalau nggak salah di Instagram juga Bro Simon anaknya 2 bulan di rumah sakit itu ya, kurang lebih timeline itu. Iya, benar. Bulan itu ya. Benar kok. Jadi dia lahirnya tanggal 10 bulan 10, nanti tanggal 10 ini udah 3 bulan kok. Berarti ya kurang lebih seperti itu. Nah, bawa pulang ke rumah, kita terima dengan hati yang, kalau dibilang sukacita juga enggak sih. Cuman menerima lah, coba menerima gitu kok. Si Gavin sampai hari ini kok. Puji Tuhan, bro. Puji Tuhan kok. Puji Tuhan. Jadi gitu, ya sekali lagi, itu hari-hari awal itu nggak mudah lah tuh. Jadi saya orangnya ini suka berargumen kok. Bahkan ke Tuhan kok. Ya menurut saya itulah hubungan kan kok. Itulah hubungan. Kalau kita nggak bisa ajak ngomong mah bukan hubungan gitu ya kok. Saya sampai mempertanyakan ke Tuhan, Tuhan ya mungkin saya salah. Bukan mungkin. Oke, anggap saya salah. Oke. Tapi salah nggak kalau saya mempertanyakan ini semua? Oke, aku salah. Tapi kira-kira salah nggak kalau aku salah? Jadi pertanyaan-pertanyaan orang stres ya gitu. Pertanyaan-pertanyaan orang stres gitu ya. Salah nggak sih? Ya, sambil nangis saya ngadu ya ke Tuhan ya. Kenapa? Gitu. Mau seperti apa? Ini mau kemana? Salah nggak sih? Saya tanya kayak gini. Tapi kalau misalnya salah, apakah salah kalau saya ada salah? Justru karena ada salah, saya terus cari kamu kan. Saya pertanyakan itu semua kok. Nah, puji Tuhan, Gavin hari ini membaik ya. Sekalian nanti untuk teman-teman ini saya update membaik. Jadi kuningnya itu berkurang sangat banyak. Bahkan Dr. Dedi sampai hari ini tetap pantau dari postingan saya di Instagram. Katanya warna BAB-nya warna apa. Sudah kuning kecoklatan artinya bagus. Gitu. Ya sudah kok. Puji Tuhan kok. Wow. Ya, itu Gavin sih kok. Tuhan baik kok, Tuhan baik. Yes, Tuhan baik. Jadi ketika kapan itu mulai Bro Simon Good Friday itu? Good Friday. Jadi kan kita dikejutkan dengan banyaknya perhatian itu kok. Dari orang-orang donatur itu kok. Even yang kita nggak kenal-kenal itu kok. Nah ini aku mau mention kok. Teman-teman SMA saya kok. Itu almost 20 tahun kok. Jadi udah lost contact. Barangkali udah pada berkeluarga juga segala macam. Kita ada grup WA tapi saya nggak pernah muncul. Kalau ketemuan ada di jalan mau manggil juga rasanya awkward banget gitu, segen-segenan gitu kok. Tapi begitu kejadian Gavin itu kok, mereka kontribusi semua kok. Jadi gue say thanks ya teman-teman Wiata ya, teman-teman SMA gitu. Nah, karena kita dikejutkan itu banyaknya kasih untuk Gavin, kami dibukakan lah. Ini nggak boleh kita terima aja lah. Dunia ini bukan Gavin aja, dunia ini bukan milik Gavin lah. Masih banyak anak-anak yang lain. So saya bilang ke istri, kita harus lakukan sesuatu lah. Di kondisi kita yang tidak ada, saya yakin kalau nggak bisa besar, kecil bisa kita buat.
Oke, kita mulai dari mana nih? Balik ke awal. Kita mulai mochi penang gimana? Dimulai dari kamu masak, aku bilang. Sama. Ini juga kita mulai dari kamu masak. Pas berapa sih? Ya sanggup lah. Nggak gembel-gembel gitu lah, gitu maksudnya gitu ya. Jadi masak bisa lah. Bisa dong. Bisa, oke. Masak. Masak berapa porsi katanya? Udah 30, 40, 50 silakan. Masak. Masak nasi ayam gitu ya. Ngapain ini? Udah, kita cari ini ya. Yang paling gampang gitu kan kok. Panti asuhan. Udah jelas semua di sana ada anak-anak gitu kan. Iya. Ayo, Iya. kita bawa ke sana. Kita cerita, kita kasih kesaksian. Ada Gavin, kita mengalami kasih. Dari kasih itu kita bagikan. Kita nggak mau terima semua. Kita nggak mau telan semua bulat-bulat untuk kita. Kita tahu ini harus nge-flow kan kok. Kayak cerita anggur itu kan kok. Iya. Harus dituangkan terus kan. Supaya anggur yang baru masuk lagi gitu. Gitu. Jadi kita bagikan. Nah dari sanalah kepikiran Good Friday ini kok. Jadi ada kesaksian juga. Walaupun Good Friday ini masih sangat baru. Rupanya kita dijumpakan dengan case satu cici-cici yang anaknya ini butuh dana pengobatan juga kok. Wow. Ada satu cici-cici, dia butuh dana pengobatan, dia cari bantuan kemana-mana, dia nggak ada. Which is dia ada asuransi kesehatan, tapi dia tidak ada ongkos untuk pergi berobatnya kok. Karena berobatnya di Kuala Lumpur kok. Nah dia butuh sekian lah. Sekian sebenarnya nggak terlalu banyak. Ya pas nggak ada ya jadi banyak gitu ya kok. Iya. Sekian gitu. Katanya kok saya butuh pengobatan gini. Aku ada produk ini. Aku ada masak ini, nasi perang katanya gitu. Mau nggak kau beli? Saya jelaskan juga. Saya sekarang dengan kondisi yang seperti ini. Katanya iya saya tahu katanya. Oke. Karena Cici udah cerita ke saya tahu itu nggak kebetulan. Oke, saya akan lakukan sesuatu. Tapi kita doa bareng ya, saya bilang. Kita coba, saya nggak janjikan apapun, saya coba. Saya posting lah itu di Instagram. Saya posting di Instagram. Akhirnya ada yang merespon, ada yang kirim duit, ada yang beli itu. Cici itu ya sedikit terbantu juga dari postingan itu kan. Nah kepikiran lah, ya udah Good Friday. Kenapa namanya Good Friday? Nah, kalau tiap hari kan nggak sanggup ya kok. Maksudnya bagi-bagi gitu. Ya kitanya nggak mampu gitu kok. Terus nggak tahu caranya gimana juga. Kalau misalkan harus minta dari orang lain, cari donatur, habis itu kita salurkan, nggak kepikiran juga caranya bagaimana gitu. Yang kepikiran itu bagaimana yang kita bisanya saja. Nah terus kalau setiap hari itu terlalu berat, kalau sebulan sekali ya kelamaan gitu ya kok. Ya udah dibuatlah seminggu sekali. Nah hari itu habis itu milih hari kan. Hari apa ya? Mau Senin kah, Selasa kah? Jumpanya di Jumat. Gitu kok. Sekalian aja dah. Hari Jumat yang baik. Maksudnya gitu kok. Malah jadinya Good Friday gitu. Wow. Gitu kok. Wah keren sih. Ya moga-moga kegiatan ini bisa pelayanan ini bisa juga semakin besar juga bro, karena memang di tengah tekanan yang dialami Bro Simon dan keluarga sendiri, tapi masih bisa berbagi tuh puji Tuhan banget sih. Kayaknya ya memang kita harus menyalurkan kebaikannya Tuhan lah bro. Terus untuk kalau sekarang di Bro Simon juga sempat ngobrol tentang tema resolusi 2026 itu adalah favor of God. Iya, favor of God. Oke. Ya, jadi singkat cerita itu, saya tiap tahun itu memang ada buat catatan kok. Jadi saya senang mencatat kok. Saya senang mencatat. Saya buat di note-nya handphone gitu kok. Saya buat di note-nya handphone. Nah supaya nggak kebanyakan, saya ambil 2 tahun ke belakang, 2024, 2025, dan ini 2026 gitu kan. Nah 2024 itu kita kayak dimanjakan gitu kok. Itu jadi semua berapa poin gitu, belasan poin itu 90% tuh dikasih Tuhan semua gitu kok. Itu dikasih Tuhan semua. Jadi saya orangnya itu cukup pede kok.
Saya orangnya cukup pede. Saya mellow-nya itu hanya di rumah kok. Saya ceritain di sini. Tapi kalau di luar, saya lumayan galak sih kok. Saya lumayan pede sih kok. Saya siap hadapi siapa saja sih kok. Gitu kan. Nah, kenapa saya bisa seperti itu kok? Karena setiap pagi, sebelum saya menerima informasi yang begitu banyak pada hari-hari ini ya, zaman ini ya kok. Kalau kita lihat sosial media itu kan banyak sekali informasi. Saya keluar pintu, saya jumpa orang, informasi segala macam enggak. Saya lapor dulu sama Tuhan. Penuhi saya dulu. Supaya saya siap hadapi yang di luar. Gitu. Nah, saya selalu punya keyakinan kok. Di 2024, di 2025 itu, saya selalu punya keyakinan. Saya akan terobos apa saja kok. Apa saja saya terobos. Saya di depan, karena saya yakin Tuhan di belakang saya. Ini ya kok. Karena saya yakin Tuhan di belakang saya. So, ada pendorong saya pasti terobos apa saja yang di depan. Didukung pula, di 2024 itu hasilnya itu semuanya nice. Gitu kok. 2025, iya lancar kok. Terbang itu ya istilahnya. Terbang kok. Tadi terbang. Bener, terbang. Keuangannya terbang, berkali-kali lipat. Terbang semua kok. Anak happy, istri happy, orang tua happy. Ya apalagi gitu ya. Kesehatan nggak ada gangguan. Ya sudah gitu kan. Asetnya bertambah. Ya sudah, terbang. 2025 dengan PD yang sama kok. Karena sama, keyakinan saya Tuhan selalu di belakang saya kok. Oke. Nah, 2025 saya dibilang mah kayaknya 10% saja kok yang tercapai kok. Karena kejadiannya itu waduh kacau kok. Ya usaha ya tutup 5 cabang kan ya. Tadi saya cerita ya kok. Tutup 5 cabang. Papa mertua pulang ke rumah bapak, meninggal dunia. Terus ada kasus-kasus yang lain lagi. Ya saya rugi usaha ya kalau divaluasikan ya lumayan, ada M-nya juga. Baru ya apalagi terakhir puncaknya itu Gavin, serius. Jadi wah luar biasa. Nah maju lagi kita percepat di 2026 ini. Aku kayak dikasih pemahaman sama Tuhan. Gitu. Kamu kepedean sehingga kamu terus memposisikan kamu di depan. Gitu. Nah, akhirnya 2026 ini saya dapatnya perkenanan Tuhan itu segala-galanya. Lu bisa sepede apapun, buat rencana secanggih apapun, strategi sepresisi apapun. Perkenanan Tuhan gak ada di sana, gak ada. Gak ada. Maka 2026 saya persilakan. Tuhan, kamu di depan. Aku di belakang. Terus stres ngomong ini. Stres. Iya. Tuhan kamu di depan ya. Kamu di depan. Aku di belakang. Jadi, resolusi 2026, gak ada satu poin pun kok saya tulis di catatan saya kok. Gak ada. Saya tidak mau apa-apa Tuhan. Saya mau kamu di depan, saya di belakang, saya berlindung. Kemarin-kemarin itu saya bodoh, pede, sombong, arogan. Jadi dalam kebenaran, dalam keimanan itu, seseorang juga bisa arogan. Kan tidak bisa. Tahun ini, saya mau jadi kecil, Tuhan yang besar, saya berlindung, Tuhan, go ahead. Gue berlindung, gue jadi anak. Oh jadi anak. Oh jadi anak. Gue jadi anak, gue mau taat. Karena kan kok ini, dalam kekristenan ini kan, sweet ya kok. Nice. Kenapa?
manis. Hubungan kita ke Tuhan itu kan kita diibaratkan bapak dengan anak gitu loh. Anak panggil bapak, pak gitu ya. Bapak juga panggil kita nak gitu ya kok. Tapi satu hal aku disadarkan, kalau Tuhan itu juga raja yang titahnya itu nggak bisa dimain-mainkan. Kehendaknya itu mutlak. Oke, oke. Saya paham, saya taat. Saya taat. Saya ikut. Saya jadi anak. Gitu sih kok. Kalau untuk resolusi. Aduh, Gitu kan. ditundukkan banget bro ya kayaknya. Ya, Iya. aku beberapa kali juga. Kemarin juga ada temen yang ngobrol juga. Iya. Karena dia mungkin bilang, hatiku udah dilembutkan. Mm. Tapi melalui kejadian, ada lah dia cerita juga. Di sini aku ditundukkan. Ditundukkan kepala, ditundukkan setunduk-tunduknya sama Tuhan. Mm. Jadi, tapi dia mengerti, ya ini memang maunya Tuhan dan aku mau tunduk. Ya ini Iya. kayak Bro Simon juga kayak mengalami seperti itu, penundukan oleh Iya. Tuhan. Tapi ternyata berjalan di belakangnya Tuhan itu indah ya bro. Kita Benar. jalan, Benar. walaupun kita jalannya setapak demi setapak, nggak lari kayak Ya. tadi. Kalau Iya. kemarin Bro Simon lari terus sampai terbang itu. Benar. Kali ini kayaknya Benar. Bro Simon jalannya menapak, setapak. Iya. Tapi kayaknya lebih Iya. mantap daripada yang lari kemarin. Lebih damai kok. Lebih Lebih tenang. damai. Habis itu Lebih mikir sejahtera. gini, Hmm. kenapa nggak dari tahun-tahun kemarin ya? Tahun-tahun kemarin kayaknya gue sibuk banget. Sampai di 2024 itu kok. Iya. Di 2024 itu aku ada salah satu poin yang harus aku capai kok. Di 2024 itu aku sampai tulis ini kok. Iya. Saya tulis ini kok. Komit ini kok. Saya bacakan ya kok. Ya, Komitmen konsisten 1 jam per hari. Main dengan Gladden tanpa HP. Hanya untuk main dengan anak 1 jam sehari. Itu harus masuk dalam list resolusi. Artinya sebelumnya nggak bisa loh. Karena HP saya selalu aktif kok. Wow. Nggak bisa pegang. Hari ini gue punya banyak waktu kok. Saya punya banyak waktu. Walaupun baru di Januari ini ya. Punya banyak waktu. Bukannya nganggur. Job tetap ada. Tapi waktu tetap juga ada. Rupanya bisa. Jadi memang kalau kita sama-sama punya kan orang mau Ya. apa namanya super kaya atau sebanyak apapun hartanya di dunia Ya. ini, waktu nggak bisa lebih dari 24 jam. Kita sama-sama punya 24 jam. Itu Benar. kalau kita tergesa-gesa kayak kita belum dalam Tuhan ya bro. Iya. Itu 24 jam tuh rasanya kurang bro. Serius kan. Pernah ngerasa 24 jam kurang. Tapi ketika kita serahkan 24 jam itu ke Tuhan, Tuhan ini 24 jamku. Tuhan yang tatakan semua itu, ya itu kalau God's time itu buat kita tuh selalu fit. Setuju Cukup banget untuk ini, cukup Setuju. untuk itu. Jadi kayaknya, loh ternyata waktuku bisa loh buat kerja ini. Loh ternyata jalan sama anak istri, main sama anak pun cukup. Dicukupkan semuanya waktunya walaupun ya pas. Iya. Habis waktunya. Cuman Setuju. semua on the God's timeline. Jadi kayak karena kita berada di belakangnya Tuhan itu seperti kayak kita melihat pelita kan di depan itu. Benar. Pelita itu kan nggak besar, nggak percaya sampai gede banget kita bisa lari ke sana. Cuman mungkin selangkah demi selangkah, tapi pelita itu menerangi langkah kita. Kayak Tuhan juga di depan kita tuh kayaknya. Setuju kok. Keren banget sih ceritanya. Dan masih ada 11 bulan lagi bro. 11 bulan lagi. Di 2026 ini semoga aku pun juga sama istri, juga sama anak juga kayaknya tiap orang punya pergumulannya sendiri, cuman ketika kita serahkan semuanya ke Tuhan tuh, Tuhan kuatkan kok. Kita tinggal pegangan aja bro. Sama pemimpin dan raja kita, Bapak kita itu loh. Ya, tadi aku bener-bener berasa banget sih. Iya. Terus, aduh, gile sih pengalamannya. Kalau sekarang masih CG juga, bro? Masih ikut CG lagi nggak, Bro Simon? Enggak kok. Enggak. Jadi
Iya, saya ikut penggembalaan di gereja ini 20 tahunan. Dalam pelayanannya itu saya keluar masuk kok. Oh. Keluar masuk, saya punya beberapa pertimbangan, tapi nggak usah diceritakan nanti jadi perdebatan. Iya, tapi ya kalau Tuhan nanti suruh saya ini, saya masuk lagi. Tapi hari ini kalau saya dikasih Good Friday, saya mau, kalau Tuhan izinkan dapat perkenanannya, mudah-mudahan bisa berdampak sih kok. Amin. Iya kok. Kalau Tuhan mau, Tuhan yang ngatur juga bro. Benar kok, benar. Iya. Terus mungkin boleh ceritain bro, kalau sekarang kan di tengah ketika sudah, tadi kan kayaknya 2024 untuk Iya. main sama anak aja kan ditulis. Iya, benar harus kok. ini kayaknya harus bisa dilakuin. Nah kalau sekarang Iya. tuh dengan anak gimana? Lebih gimana? Wah, Bro Simon sendiri. ya jadi jauh lebih akrab kan kok. Jadi lebih akrab, kadang jemput pulang sekolah, ya udah nge-mall bentar, 1 jam aja sih, 1 jam aja nge-mall bentar beli jajan, habis itu ya udah ke parkiran lagi, pulang. Nanti malam ya sebelum tidur ya biasalah cerita-cerita, doain, tidur, udah hari-hari better lah kok, better. Better banget ya. Iya, better banget. Kalau Bro Simon sendiri ada nilai-nilai apa aja yang ditanamkan di tengah pergumulan hidup, ditanamkan ke istri, ke anak? Mungkin kan Bro Simon yang mengalami sendiri untuk percakapan dengan Tuhan yang segitunya kan. Nah itu Bro Simon mau menanamkan ke anak, ke istri gimana itu? Untuk nilai-nilai dalam pergumulan itu. Jadi kayak, ini loh aku sama Tuhan seperti ini. Gimana tuh ngomongnya ke anak dan istri? Ke anak dan istri. Kalau jujur kalau ke anak, saya belum ada yang terlalu mendalam sih kok. Saya hanya kasih tahu kalau dia punya papa, dia juga punya Tuhan, walaupun nggak kelihatan gitu. Nah, saya bawa ke gereja ya. Jadi kita ke gereja bareng, ibadah bareng. Jadi dia mengenal firman sejak dini. Kalau ke anak sejauh ini itu sih kok. Belum ada yang deep banget gitu, belum ini. Bertahap lah ya bro kayaknya. Iya bertahap. Nah kalau ke istri aku cenderung aman sih kok, karena kalau jujur sebenarnya kalau intim itu istri lebih intim hubungannya ke Tuhan. Iya, cenderung lebih sering dan lebih banyak doa-doa istri yang terjawab malah gitu. Kalau ke aku kayaknya mungkin karena lu berotot kali ya. Nggak apa-apa capek sedikit mungkin gitu ya. Kalau ke istri ya begitu kok. Oke. Kalau Bro Simon sendiri ada nggak sih bro kayak ayat-ayat tertentu yang jadi pegangan hidup Bro Simon? Oke. Kalau ayat-ayat tertentu itu saya bukan menghimbau, bukan mengajari, nggak menyarankan, tapi hanya menceritakan. Saya hidupnya itu roller coaster. Nah, salah satunya itu yang jadi power itu, yang menguatkan itu firman kok. Jadi firmannya firman apa? Kadang hari ini begini, besok beda kok. Iya, maka itu Bible dibaca saja. Kalau boleh saya sharing ke teman-teman yang lain yang mendengarkan ini, dibaca saja, ngerti nggak ngerti, nanti akan ngerti pada waktunya sih. Kalau udah jumpa mah ngerti nanti. Dibaca aja. Tapi kalau kesimpulannya, yang jadi pegangan saya, setelah 2024, 2025, dan di 2006 ini, saya ada pegangan kok. Saya ada pegangan, for the Lord is good. Sebab Tuhan itu baik. Saya susah, dia baik. Saya kelimpahan, saya terbang, dia baik. Semua yang saya jalani
sebab Tuhan itu baik. Itu saja sih kok. Singkat tapi ngena sih. Ya, Ya memang, ya ya Tuhan memang itu benar baik. sih. Nah, Ya. keren banget. Mungkin kalau akhir kata nih bro, kita udah 1,5 jam ngobrol tapi ya, Iya, siap kok, aduh, siap. kayaknya kalau dilanjut-lanjutin juga bisa panjang sebenarnya. Iya kok. Ada kata-kata terakhir nggak bro buat teman-teman, Ya. mungkin pesan-pesan buat yang nonton ini, mungkin orang yang baru merintis usaha juga, terus orang yang Oke. punya pergumulan dengan anaknya atau dengan kesehatan, pergumulan dengan Tuhan yang lain, ada pesan nggak dari Bro Simon? Ya, jadi saya beritahu teman-teman ya berdasarkan yang saya jalani gitu ya teman-teman ya, tidak mengajari teman-teman juga. Pergumulan itu pasti akan ada kan ya, namanya kan kita hidup. Itu juga yang jadi bahan bakar kita jadi lebih dewasa secara rohani ya, keimanan, kedewasaan dan semuanya. Jangan fokus di pergumulannya, tapi fokus ke kayak kita butuh dukungan gitu loh, fokus ke dukungannya gitu. Kayak hari ini kalau kita temenan sama presiden, takut apa sih kita gitu ya, kemana-mana gitu ya. Kadang aja pernah nggak ada rumah-rumah teman-teman yang di tokonya atau di rumahnya ada pajang bingkai foto itu, foto sama jenderal apa gitu ya, itu untuk apa sih sebenarnya gitu, nggak. Biar you merasa aman aja kan, iya nggak sih, kalau misalkan ormas datang atau yang ganggu-ganggu datang kan gitu kan. Ya maksud saya, kita butuh dan tidak bisa mengabaikan satu part ini dalam kehidupan kita, yaitu ketuhanan. Fokus ke ketuhanan, fokus ke Tuhan, dari awal bahkan sebelum mulai melakukan apapun. Nah, karena kebanyakan biasanya setelah ada apa-apa baru carinya ke Tuhan. Rada-rada telat, meskipun kasih karunia tetap ada. Lah kalau bisa kan jangan sampai mengalami, ya begitu ya kok ya. Ataupun kalau di ini ya, kan kayak Petrus ya Gos. Yang kayak Petrus yang di danau itu ada badai, ada nampak Yesus, murid-murid yang lain bilang, wah itu hantu. Gitu ya, kata Petrus mah, dia langsung melihat kalau ini adalah Tuhan. Yang dipikirkannya itu ini adalah Tuhan, tapi dia bilang, Tuhan kalau itu kamu panggil saya deh. Kamu call saya supaya aku jalan ke tempatmu. Kira-kira kayak gitu ya kok ya bahasanya ya. Akhirnya yang dia lihat itu ke Tuhan. Lautnya tetap bergelora, tapi karena pandangannya ke Tuhan, dia berhasil loh jalan kok. Dia berhasil jalan di atas air itu loh kok, dan tercatat kan. Sepanjang sejarah nggak bisa dihapus, dia tercatat dia pernah berjalan di atas air. Dan supaya untuk pembandingannya, ketika kita hilang fokus sama seperti Petrus, dia terganggu kan, mungkin angin dingin, dia hilang fokus, dia nggak lihat ke Tuhan lagi, akhirnya dia kecebur. Yang walaupun sudah kecebur, sekali lagi kasih karunia itu ada, Tuhan tolong. Gitu. Fokusnya ke Tuhan. Betul. Fokus ke Tuhan. Dari cerita Petrus itu memang kita harus fokus ke Tuhan. Kita bisa jalan di air menuju ke Tuhan. Tapi ketika kita hilang fokus ya udah tenggelam gitu aja. Walaupun kasih karunia itu tetap ada. Iya. Tapi nomor satu tetap Tuhan. Iya, benar sih. Oke. Seru banget bro ngobrolnya bro. Waduh, keren banget, semoga. Kok aku teringat satu hal kok. Aku ada belajar dari satu coach ya. Coach lah aku blank ya. Jadi slogannya gini kok. Family is number one, God is everything, business is fun. Family. Coach Yohanes G. Pauli. Iya, Coach Yohanes G. Pauli. Iya, itu coach saya. Family is number one, God is everything. Yes. Business is fun. Business is fun. Dan itu yang diterapkan sama Bro Simon ya bro. Yes. Mantap banget bro. Terus kalau teman-teman di sini yang nonton mungkin kalau mau follow Instagramnya untuk mochinya bro. Boleh. Bro, nanti bisa
kita tampilin di sini. Oh ya, kalau Instagram saya kan GHOSTMON, Gosimon. Kalau yang Muarci Penang, MUARCHEE PENANG, Muarci Penang. .id. .id. Yes. Itu ya Instagram ya bro. Ya. Sama Good Friday-nya bro. Ya. Good Good People, Good Friday. Tapi nanti kalau masuk ke Gosimon nanti di link bio udah semua udah sih. ada semua lengkap. Ya udah semua sih. Teman-teman buat teman-teman yang itu boleh di follow ke Gosimon. Makasih banget Bro Simon buat waktu. Thank you Koko, thank you ya. Senang banget bisa denger sharingnya Bro Simon. Terima kasih. Hopefully ya Ko. Ya, terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa di like, subscribe, juga komen-komen video ini, juga share-share. Apalagi kalau kamu kenal dengan Bro Simon ini. Terima kasih banget Bro. Aduh. Thank you. Tuhan berkati.